Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih video untuk konten pertemuan 7. Di video yang ini kita akan coba bahas mengenai tugas yang kedua. Setelah di video sebelumnya kita bahas tugas satu ya, tentang perusahaan retail, di mana di sana fokus terhadap produk dan juga kategori. Nah, berikutnya di tugas nomor 2 kita akan mencoba mengembangkan model yang telah dirancang pada pertemuan atau pada tugas yang sebelumnya, yakni dengan menambahkan beberapa permasalahan yang baru, yakni mengenai supplier. Nah, jadi di sini deskripsinya sebuah perusahaan retail sebagaimana pada kasus yang lalu menjalin relasi dengan banyak supplier. Nah, ini sudah jelas ya. Dengan memang lazimnya sebuah perusahaan retail ya tentu punya banyak supplier. Nah, kemudian setiap supplier itu ya tentu pasti punya nama yang lengkap, baik itu yang sudah berbadan hukum, yang berbentuk CV atau PT, ataupun perseorangan yang belum memiliki badan hukum. Nah, kemudian setiap supplier memiliki alamat jelas, ya tentu ya alamatnya harus jelas ya, kemudian nomor kontak, dan juga NPWP. Namun kebanyakan supplier merupakan PKP atau pengusaha kena pajak. Hanya sebagian kecil saja yang non-PKP dan tidak memiliki NPWP. Nah, dari uraian tersebut, kita bisa coba istilahnya apa ya, temukan keywordnya. Jadi yang pertama ada keyword banyak supplier. Nah, kemudian supplier. Nah, supplier di sini berdasarkan uraian tersebut, kita bisa langsung menjustifikasi bahwa supplier ini adalah sebuah entitas. Nah, kenapa harus dijadikan sebuah entitas? Karena supplier dalam hal ini memang eh, lazimnya jumlahnya itu banyak. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian apakah ada perubahan atau tidak? Nah, maka kita bisa jadikan supplier tersebut sebagai sebuah entitas. Nah, kemudian setiap supplier itu memiliki nama. Nah, nama di sini kita bisa jadikan sebagai atribut. Kemudian adapun badan hukum ataupun perseorangan. Kemudian setiap supplier memiliki alamat yang jelas. Nah, yang berikutnya itu adalah alamatnya. Kemudian nomor kontaknya itu juga merupakan atribut-atribut dari supplier. Nomor kontak yang jelas harus punya. Ada juga NPWP. Kebanyakan supplier merupakan PKP. Nah, berikutnya adalah PKP. Jadi ada beberapa keyword ya di statement yang pertama ya. Ini belum ke statement yang keduanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba modelkan dalam Power Designer. Nah, ini merupakan tampilan konseptual data. Jadi berdasarkan tugas yang pertama, kita sudah punya dua buah entitas. Yang pertama yakni produk dan yang kedua kategori produk. Nah, berikutnya kita akan coba tambahkan entitas yang baru. Untuk supplier. Untuk nama entitasnya kita samakan supplier. Kemudian untuk atributnya, nah untuk atribut, jadi kita bebas ya. Kita bisa menentukan sesuai dengan kebijakan masing-masing pengembang. Apakah itu mau ID supplier dengan tipe datanya integer atau misalkan mau menggunakan yang berbeda ya. Misalkan kode supplier dengan tipe datanya varchar misalkan. Untuk lengthnya 4. Kemudian sebagai primary key juga mandatory. Nah, kemudian yang berikutnya itu nama.
supplier. Nama, alamat, nomor kontak, juga NPWP. Alamat supplier, nomor kontak supplier, kemudian NPWP. Untuk alamat sama ya, kita bisa set sebagai varchar namun dengan eh, line yang lebih panjang. Untuk nomor kontak, misalkan untuk lengthnya itu 20. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dicermati. Untuk nama jelas dia mandatory karena nggak ada supplier yang nggak ada namanya. Misalkan ini siapa sih suppliernya Indomie? Oh misalkan PT Indomaret di Prima. Nah itu kan ada namanya. Alamatnya di mana? Alamatnya misalkan di Cicahem misalkan. Nah seperti itu. Kemudian nomor kontak juga sama, itu tentu mandatory. Nah tadi ada statement bahwa tidak semua supplier itu PKP. Artinya apa? Jadi tidak semua supplier itu punya NPWP. Maka di sini NPWP kita bisa set sebagai opsional. Jadi di sini mandatorinya itu tidak di checklist, tapi di uncheck atau dibiarkan sebagai opsional. Kemudian ada satu hal lagi sebenarnya di sini tambahan ya. Kalau misalkan tadi ada istilahnya itu PKP dan non PKP ya. Itu kan cuma ada dua. Kalau tidak PKP ya non PKP gitu kan. Berarti ini kita bisa bikin sebuah atribut yang sifatnya itu true false atau boolean, atau kalau misalkan Anda tidak senang dengan yang seperti itu bisa juga diisi dengan tipe data yang varchar. Untuk lebih efektif yang biasa saya lakukan itu biasanya kita bikin sebuah variabel yang maksudnya bukan variabel tapi maksudnya atribut ya, sebuah atribut yang sifatnya itu hanya bisa dijawab dengan ya atau tidak. Misalkan is PKP gitu ya. Jadi kalau misalkan satu itu berarti PKP, kalau misalkan 0 berarti non PKP. Untuk tipe datanya itu bisa boolean. Atau kalau misalkan tidak senang boolean, pakai integer pun sama, tidak jadi masalah asalkan konsisten di isinya, satu sama 0. Dan ini mandatory, berbeda dengan NPWP. Kalau NPWP tadi bisa aja supplier tersebut belum memiliki NPWP karena belum berbadan hukum. Nah, di sini kelihatan ya, seperti yang pernah dibahas mungkin di kelas teori atau kelas praktikum sebelum masa work from home ini. Jadi ada simbol-simbol di sebelah kiri itu untuk yang tanda crash, itu adalah UID atau primary key. Kemudian yang tanda bintang di sini, nah yang tanda bintang itu adalah atribut yang mandatory, sedangkan yang tanda lingkaran seperti yang disampaikan PWP itu merupakan simbol untuk opsional. Nah, berikutnya kita coba kaji statement yang kedua. Ya, ini ada ketentuan yang perlu dicermati. Suatu supplier dapat memasok satu atau lebih produk. Begitupun dengan produk. Satu produk dapat dipasok oleh satu atau lebih supplier. Nah, di sini kita harus coba benar-benar pahami. Di sini kita bisa coba relasikan antara produk dengan supplier. Nah, sebenarnya di sini ada dua cara ya. Jadi cara yang pertama,
kita menggunakan relasi secara langsung. Kemudian kita tentukan kardinalitasnya dengan pertanyaan-pertanyaan dari berbagai sisi, misalkan dari sisi supplier. Misalkan satu buah supplier nih, misalkan PT Indomarko Adiprima, dia bisa mensuplai misalkan produk-produk tertentu ya, dan produknya pasti banyak. Maka jelas di sini hubungannya adalah satu ke banyak. Kemudian kalau kita lihat dari sisi produk, satu produk itu juga bisa dipasok oleh satu atau lebih supplier, maka produk pun dia akan punya hubungan satu ke banyak terhadap supplier. Maka kita bisa set sebagai banyak-banyak. Nah, ini merupakan cara yang pertama. Nah, cara yang berikutnya bila kita sudah berpikir jauh ke depan atau misalkan kita seorang noobs dengan pengalaman yang cukup, ya tentu kita sudah tahu bahwa kalau misalkan ada dua entitas kemudian punya relasi banyak ke banyak, itu akan menghasilkan insertion entitas atau entitas yang berada di antara kedua entitas tersebut dengan relasinya satu ke banyak, satu ke banyak. Nah, maka kita bisa langsung melakukan proses tersebut tanpa harus menggunakan relasi banyak-banyak. Jadi mungkin beberapa orang termasuk saya pribadi, saya tidak terlalu senang dengan relasi yang banyak ke banyak atau misalkan satu ke satu. Nah, itu sebenarnya kurang apa ya? eh, Kurang cocok ya untuk digunakan karena nanti akan menghasilkan entitas yang baru kemudian nanti entitas tersebut memang bawaan dari tools yang dipakainya, jadi tidak fleksibel. Nah, maka cara yang kedua ini kita bisa hapus dulu untuk menghubungkan dua entitas tersebut berdasarkan kasus. Kita bisa langsung saja tambahkan insertion entitasnya atau entitas yang barunya. Nah, bisa kita kasih nama sebagai produk supplier. Jadi penggabungan ya antara produk dengan supplier. Kemudian untuk atributnya, nah kita bisa set misalkan ID produk supplier. Kemudian untuk tipe datanya itu integer, kemudian primary key. Nah, lalu kita tambahkan untuk relasinya, yaitu satu ke banyak, satu ke banyak. Jadi yang asalnya banyak ke banyak, kita ubah jadi satu ke banyak, satu ke banyak. Yang kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa set juga nih, misalkan antara produk dengan produk supplier. Untuk kardinalitasnya, misalkan kita set produk supplier itu dia mandatory terhadap produk. Jadi ketika ada penggabungan produk supplier atau istilahnya itu diagram Cartesian ya, kalau di matematika diskrit itu. Nah, kita bisa set bahwa produk supplier itu harus menunggu produknya ada datanya dulu baru kita bisa ngisi produk suppliernya. Begitupun dengan yang relasi yang ke supplier ini pun sama. Jadi kita bisa set bahwa produk supplier ini harus menunggu suppliernya dan produknya ada datanya dulu baru bisa ngisi produk supplier.
Nah, dengan demikian, ini sama aja dengan yang tadi. Nah, kita coba set banyak ke banyak, itu nanti hasilnya sama kayak eh, dengan kondisi seperti sekarang. Jadi antara produk dengan supplier itu hubungannya oke, banyak ke banyak. Tapi nanti ujung-ujungnya kalau misalkan kita generate ke step atau ke diagram logical atau fisikal, itu nanti hasilnya akan sama ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu mungkin untuk diagramnya. Untuk yang berikutnya kita coba uji apakah sudah sesuai dengan deskripsi atau belum. Cara mengujinya gimana? Nah, caranya seperti di video sebelumnya, kita coba uji diagram tersebut sudah benar atau sudah sesuai dengan bisnis proses atau belum. Kita bisa coba dengan menggunakan representasi tabel, mengisinya dengan data dummy. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini merupakan hasil generate-nya dari konseptual data yang tadi. Nah, ini kita bisa lihat nih bahwa di sini sudah ada foreign identifier dari tabel produk, juga dari tabel supplier. Nah, jadi kurang lebih sama ketika kita misalkan tadi ya, kita coba relasikan produk dengan supplier, itu banyak ke banyak. Kemudian produk dengan supplier kita set sebagai satu ke banyak dengan insertion entitasnya. Nah, itu kurang lebih sama prosesnya. Kemudian hasil akhirnya itu sama juga, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi seperti teori yang eh, mungkin Anda sudah pelajari ya di dalam slide, kalau nggak salah slide nomor 53 kalau nggak salah ya. Itu ada insertion entitas. Jadi ketika ada banyak ke banyak akan memunculkan entitas yang baru. Tapi kalau misalkan kita sudah berpikir ke depan, atau misalkan kita seorang noobs dengan pengalaman yang cukup, ya tentu kita tidak perlu membuat banyak ke banyak. Kita bisa langsung advance ya, sesuai dengan yang kita tentukan. Misalkan kita langsung aja bikin insertion entitasnya secara manual. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan coba uji model yang ada di physical data. Kita akan coba isi dengan data dummy. Nah, kita menggunakan Excel. Jadi kurang lebih ada 4 tabel sekarang ya. Yang pertama itu produk, yang kedua kategori produk, kemudian yang ketiga supplier, dan yang keempat tabel gabungan nih antara produk supplier, antara produk dengan supplier, namanya produk supplier. Nah, misalkan untuk yang suppliernya kita isi dulu, misalkan S01, S itu untuk supplier ya maksudnya. Misalkan PT Indomarko misalkan. Alamatnya misalkan singkat saja, misalkan Bandung ya. Nomor kontaknya plus 62, yang PWP-nya misalkan sekian sebagai PKP. Kemudian supplier yang kedua S02 misalkan PT Indofood. Misalkan Bandung juga sama plus 62, kemudian PWP-nya sekian, PKP juga. Nah, misalkan kedua supplier tersebut, PT Indomarko dan juga Indofood, mereka mensuplai produk yang sama, misalkan produk yang ID-nya itu satu. Nah, maka kita bisa set di sini untuk ID produknya satu, kode suppliernya S01, ID produknya satu. Kemudian ini auto increment ya untuk yang ini ya. Kemudian suppliernya S02, ininya satu. Nah, ini tidak masalah, tidak akan redundansi. Dengan demikian kita bisa membuktikan nih bahwa satu produk di instan itu disuplai oleh dua supplier yang berbeda. Yang pertama itu adalah S01. S01 itu mana? Ini PT Indomarko. Kemudian S02 yaitu PT Indofood. Nah, contoh yang kedua yang belum kita buktikan, bahwa satu supplier itu bisa mensuplai atau memasok lebih dari satu produk. Nah, kita perlu tambahkan dulu produknya. Produk yang kedua
Misalkan kategori produknya sama ya, food juga ya. Di sini misalkan mie goreng produknya. Barcode-nya misalkan 124. Panjangnya atau dimensinya kurang lebih sama ya. Harganya misalkan sedikit berbeda. Nah, misalkan mie goreng juga mie instan itu dua-duanya disuplai oleh PT Indofood. Nah, maka di sini kita tinggal tambahkan aja 1 3, kemudian di sininya suplainya S02 untuk Indofood. Kemudian ID produknya itu adalah 2. Bila kita modelkan, ini kita bisa coba bikin atau kita bisa kreasikan ya, agar untuk menambah pemahaman kita. Kita coba-coba apa istilahnya referensikan ya. Yang pertama itu mulai dari ID atau kode supplier ya. Kode supplier itu refer ke sini. Kemudian untuk ID produk refernya ke yang atas ke sini. Kemudian yang terakhir untuk ID kategori produk yang berada di tabel produk, atribut tersebut refer ke sini. Ya, demikian untuk pembahasan tugas yang nomor 2. Mungkin beberapa di antara rekan-rekan mahasiswa ada yang sama atau ada juga yang sangat jauh berbeda ya. Kurang lebihnya nanti bisa kita diskusikan. Demikian untuk pembahasan tugas kedua. Insya Allah nanti video berikutnya kita akan bahas tugas yang nomor 3. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.